Bapa yang baik, Putra Natal yang ajaib bagi kami. Di hari kesempatan ini lagi kami mau mendengar firman-Mu. Sampaikan firman-Mu ya Tuhan, dengan kalimat bahasa yang sangat sederhana untuk kami tangkap, kami mengerti dan melakukannya. Firman-Mu kebenaran yang memerdekakan kami. Firman-Mu kesembuhan yang menyembuhkan sakit penyakit. Firman-Mu kemuliaan cahaya kebenaran yang datang menerangi hati batin kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kita berdiri semua Bapak Ibu adik-adik semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca ayat ini dengan cara bergantian. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geram yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Amin. Silakan duduk kembali. Di Wahyu pasal 12 ini adalah cerita tentang Natal, saudara. Natal dan peranannya. Natal itu adalah kabar sukacita, kabar kemenangan, kabar mujizat. Di mana semua dunia ini menikmati kemenangan. Dalam bacaan ini kita melihat ada dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama, kelompok anak kerajaan surga. Disebutkan mereka melawan setan dengan darah anak domba, dengan perkataan kesaksian, dan dengan sukacita. Itu golongan yang pertama. Golongan anak-anak Tuhan yang sudah bertobat, yang sudah lahir baru, yang sudah dibaharui hidupnya. Mereka memiliki kemampuan iman yang hebat, menggunakan kuasa darah anak domba Allah, dan menggunakan kuasa kesaksian, dan juga kuasa sukacita. Boleh senyum kiri, senyum kanan, pakai baju baru, masuk ke salon, kau datang muka lagi enggak senyum, jadi enggak enak saudara. Ya coba, amin. Pasti ibu-ibu sudah ke kapsalon, amin. Ada? Atau ada yang belum? Ya kapsalon di rumah juga ada saudara. Oke, puji Tuhan. Di surga ada nyanyian saudara, di ayat yang ke-10. Aku mendengar suara nyaring di surga berkata, ini saudara. Waktu kelahiran di dalam Injil Lukas mengatakan, bala tentara Tuhan memuji Allah, katanya. Lukas pasal 2 ayat 14 yang kita sudah dengar khotbah berulang-ulang saudara. Nah Yohanes mendengar nyanyian kemenangan dari sorga. Apa nyanyian kemenangannya di sini saudara? Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Perhatikan saudara, ya. Kenapa disebut kata sekarang? Karena sejak kurang lebih 4.000 tahun Tuhan membiarkan dosa menguasai bumi. Begitu luar biasanya. Saudara lihat ya, zaman purba itu tahap pertama dari zaman Adam sampai zaman Noah 1550 tahun. Ya, Tuhan masih memberi anugerah kepada keturunan Adam supaya mereka bisa berbaik. Ternyata mayoritas mereka memilih untuk hidup berbuat jahat. Bayangkan saudara, seluruh bumi hanya 8 orang hidup benar. Kira-kira gimana? Sedih enggak saudara? Ya, kalau satu keluarga boleh enggak apa-apa, ya. Tetapi ke seluruh bumi hanya 8 orang hidup benar, wah itu mengerikan cara hidup modern seperti itu. Ya, dari Adam sampai ke zaman Nuh, saya hitung
1550 tahun, saudara. Tuhan ngomong, Nuh bikin kapal, kita mau habiskan bumi. Saudara, berapa tahun kemudian muncul dosa baru lagi. Nuh punya anak laki-laki ada 3, dan 1 namanya Ham, dipakai setan berbuat jahat, saudara. Dan mereka ini berbuat jahat, waktu demi waktu berjalan, saudaraku. Ya, dan setan begitu leluasa, mendakwa, mengintimidasi, membunuh, membuat sakit, membuat miskin, membuat menderita manusia. Sampai digambarkan negeri dinaungi oleh maut, saudara. Kuasa maut menguasai bumi berabad-abad, ribuan tahun lamanya. Sehingga kita melihat Natal adalah kabar sukacita, kabar bahagia. Bagi siapa? Bagi seorang pendoa, bagi seorang menantikan janji Tuhan. Ada orang beriman, ya saudara, tapi mereka nggak punya kemampuan untuk mengusir setan. Nggak punya kemampuan, saudaraku. Datang zaman akhir, seorang perempuan berselimutkan matahari, bernamanya Maria. Kemuliaan Tuhan menaungi Maria, lahirlah Yesus, anak Allah yang hidup. Bapa memperanakan anaknya. Kenapa disebut istilah peranakan? Karena istilah peranakan itu adalah istilah hubungan antara bapa dan anak, dan juga kedua pribadi, bapa anak punya pribadi yang beda. Tetapi keduanya sama, setara. Ya, maha kuasa, maha luar biasa. Memegang kendali pemerintahan di bumi ini, saudara. Kita hidup zaman akhir, itu umat yang sangat berbahagia. Dalam kebahagiaan inilah ada hari raya yang kita seringkali lakukan tiap tahun, namanya Hari Raya Natal. Apa Hari Natal? Kita mesti pertama mendengar apa kata sorga. Amin. Telinga kita jangan mendengar apa kata dunia, apa kata bumi, apa kata manusia biasa, apalagi apa kata setan si jahat. Bagaimana kita mengucap sukacita Natal? Yang pertama di sini disebutkan bahwa sekaya dan aku mendengar suara nyaring dari sorga. Perhatikan, suara nyaring dari sorga. Ya, seorang rasul nama Yohanes ini, dia menulis ada 4 kitab di Alkitab. Pertama Injil Yohanes, yang kedua 1 Yohanes, yang ketiga adalah 2 Yohanes, yang keempat adalah 3 Yohanes, yang kelima 5 kitab itu. Kitab Wahyu, saudara. Dia ini seorang yang paling dekat dengan Yesus secara fisik. Kalau duduk selalu bersandar di dada Yesus, saudara. Murid kesayangan. Dia diizinkan untuk melihat kemuliaan Tuhan di Gunung Tabor. Dia dibuang di Pulau Patmos, pulau yang gersang, pulau tambang batu bara. Di sana dia bertemu dengan Tuhan. Dalam pertemuan itu, saudara kasih, dia mendengar ada deklarasi, ada nyanyian kemenangan dari sorga berkata, sekarang telah tiba, bukan besok, sekarang. Bilang sekarang. Amin. Ayat ini kita gunakan melawan setan menyerang kita, saudara. Ya, saya kalau dalam pergumulan yang besar di luar akal nalar sehat, setan begitu gigih menyerang. Katakan dia mengizinkan penyakit yang membahayakan, kemiskinan yang luar biasa, atau kadang-kadang lihat tidak ada jawaban doa, saudara. Saya selalu gunakan ayat ini. Sekarang telah tiba pemerintahan Allah kita. Hai setan, dengar. Hari ini Tuhan memerintah atas hidupku, bukan engkau. Engkau bukan apa-apa. Engkau malaikat yang dibuang, diubah jadi setan. Engkau tidak boleh menjajah aku lagi. Itu, saudara. Jadi Natal itu kita mesti mengerti, beriman, memahami, menerima, meyakini bahwa yang berkuasa sekarang bukan siapa-siapa, tetapi yang berkuasa adalah Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin, amin, amin. Haleluya, saudara. Itu Natal yang luar biasa, saudara. Ya, kalau kita memahami hal ini, kita tidak akan bisa hidup dalam kekalahan. Masalah boleh banyak, persoalan silih berganti, saudara. Tetapi dengar, yang berkuasa itu adalah Tuhan. Amin. Dalam pembuktian di dalam kitab Nabi Daniel umpamanya, saya suka pernyataan Sadrak Mesak Abednego, sekalipun Tuhan yang kami sembah, walaupun Tuhan yang kami sembah,
Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak mau menyelamatkan kami dari perapian ini, kami tidak akan sujud menyembah kepada perintah dan patung raja. Itu ngomong tentang sekarang telah tiba pemerintahan. Itu orang beriman, saudara. Kita mesti yakin betul-betul, saudara. Enggak boleh ada keraguan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Dia enggak pernah berdusta. Dia memerintah atas segala-galanya. Tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan, saudara. Itu berita Natal, saudara. Apa isi nyanyian ini? Kalau nyanyian dalam Injil Lukas, sederhana. Kemuliaan bagi Allah, damai di bumi bagi orang berkenan. Tapi nyanyian ini, saudara, betul-betul ini Natal disebutkan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Perhatikan. Wow, saudara. Kenapa, saudara? Disebutkan di sini. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa, saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Setan punya pekerjaan mendakwa kita. Sukses dia mendakwa. Kalau boleh Tuhan bikin dia miskin, bikin dia sakit. Ingat dakwaan kepada Ayub, saudara. Mendakwa imam besar Yesus dalam kitab Zakaria pasal 3. Engkau tidak layak, engkau kotor. Saudara, itu pendeta-pendeta, penginjil, didakwa, saudara. Ya, saudara, pengusaha ke Ayub, orang saleh ke Ayub didakwa begitu luar biasa, saudaraku. Ya, tapi Alkitab mengatakan ia telah melemparkan ke bawah. Kapan Tuhan lemparkan setan? 2 tahap dia lemparkan setan. Yang pertama, waktu doa puasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Tuhan Yesus puasa, setan pun mencobai dia. Dan setan berkata, kalau engkau anak Allah, perintahkan batu jadi roti. Apa kata Yesus? Manusia hidup bukan roti saja. Tapi setiap perkataan yang keluar mulut Allah, setan kalah lagi, saudara. Itu yang debat kekuasaan. Setan bawa lagi kepada gunung yang tinggi dan memperlihat seluruh kerajaan dunia. Kerajaan itu kerajaan Yunani, kerajaan Mesir, kerajaan Babilonia, kerajaan Romawi, saudara, kerajaan-kerajaan kecil lagi. Ada kerajaan di Makedonia, dia lihat semua kerajaan ini. Aku kuasai semua. Mereka semua sujud menyembah kepada. Belum kerajaan di daerah Turki, ya saudara, disebut sebagai kerajaan daerah Efesus, saudara, Dewi Artemis, semua itu setan punya. Semua ada ibadah-ibadah yang disebut ibadah penyembahan berhala, saudara. Setan dilihat. Semua mereka sujud kepadaku. Dan aku berkuasa berikan kepada siapa saja. Saudara tahu apa kata Tuhan kepada mereka, kepada setan ini? Nyala engkau hanya beribadah kepada Tuhan alam. Setan diusir keluar, saudara. Maka jangan percaya kata-kata siapapun bahwa engkau datang menyembah ini, bikin ini, engkau pas sukses. Enggak usah percaya. Percaya Tuhan saja. Tepuk tangan lagi kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, luar biasa, saudara. Oh, setan penasaran lagi. Percobaan yang ketiga, setan bawa Yesus kemana? Ke bumbungan bait Allah. Menggambarkan apa? Lihat, mereka boleh beribadah kepadamu. Tapi kuasa ibadah enggak ada. Mereka enggak tahu usir setan. Lihat tuh, beribadah. Mereka menipu, mereka berdusta, mereka bikin jahat. Lihat, mulut mereka ado. Kejahatan mereka lakukan. Saudara tahu, Alkitab mengatakan bagaimana? Jangan engkau mencobai Tuhan alam. Nyala engkau dari hadapanku. Setan langsung minggir. Dia kalah. Dalam Lukas 4 ayat 13 berkata, setan kalah dan dia mundur dari Yesus, saudara. Dia tunggu waktu terbaik. Maka peperangan tahap kedua yang sungguh luar biasa adalah di atas Golgota. Itu perang emosional, saudaraku. Di Taman Getsemani, cawan itu datang. Itu godaan yang pertama, intimidasi yang pertama di Taman Getsemani. Yesus melihat cawan sengsara turun, saudara. Allah maut bekerja. Dan Tuhan Yesus berkata, tidak mungkin cawan lalu daripadaku kecuali aku ambil meminumnya. Saudara tahu? Lalu waktu disalibkan, setan ngomong lewat mulut orang-orang Yahudi dan perwira di situ. Jika engkau anak Allah, turun dari salib. Tuhan tidak pernah turun. Apa teriakan Yesus? Ampuni mereka.
karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pelucutan. Saudara, sampai pada tahap yang paling akhir, kalimat yang ketujuh, Yesus katakan dalam sabdanya, sudah selesai. Ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Pak, bumi terbelah, saudara. Gempa bumi yang dahsyat, bait Allah pun tirainya terputus, saudara. Hubungan antara manusia dengan Tuhan disambung kembali. Maka Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Natal, saudaraku. Maka muncul kalimat bahasa nyanyian dari sorga. Aku mendengar suara yang nyaring, bukan suara mendengung, bukan suara yang kecil, suara full volume, saudara. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dia memerintah. Kenapa? Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Nih. Jadi hari ini, besok setan datang dakwa, gunakan ayat ini. Engkau sudah kalah, setan. Engkau salah goda. Aku tidak akan patuh dan ikut perintahmu. Amin. Karena itu mari Yakobus berkata, matikan hawa nafsu dalam diri kita. Jangan ikuti tabiat dosa yang sudah Tuhan ampuni. Bersihkan nafsumu dengan kuasa darah Tuhan dan kuasa firman Tuhan agar kita menjadi pemenang. Amin. Dan kalau kita dibersihkan, saudara yang kasih, maka kita lihat nyanyian bersambung ke bawah, saudara. Perhatikan, ini nyanyian dari sorga, lalu nyanyian untuk orang bumi. Ayat 11. Ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Ini penting Natalnya di sini. Agama lain mempersoalkan, Tuhan kok jadi orang kok disalibkan. Dosa dengar, mereka belum, ya istilah mereka belum banyak teknik, belum banyak baca, belum banyak tahu, belum banyak bergumul. Itu yang belum banyak teknik. Amin. Kalau orang debat, engkau temui di sosmed, sepangas-pangas dibuat, jawab aja, engkau belum banyak teknik. Kasih tahu, bilang belum banyak teknik. Amin. Belum banyak pesiar dalam dunia doa, dunia baca maupun dunia kebenaran maupun dunia ilahi. Belum banyak pesiar kesan. Belum tahu, sudah. Amin. Nah, saudara lihat apa nyanyian di bumi disebutkan di sini, saudara. Disebutkan bahwa ya, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Ini ada perjamuan kudus di hari Natal. Kita bersekutu manis dengan Tuhan dalam perjamuan sebentar. Waktu Yesus mau meninggalkan murid-muridnya, dua benda yang dia tinggalkan menjadi wujud lambang kehadirannya. Pertama, tubuhnya, dan yang kedua, darahnya. Mengapa dia berikan kepada kita? 2000 tahun yang lalu, apakah hilang makna? Tidak, saudara. Dua benda ini dibawa oleh darah, yang dibawa oleh Roh Kudus. Dalam roh dia persembahkan kepada kita. Pada waktu kita menggunakan atau melakukan perjamuan kudus, kita merenungkan bahwa Tuhan sudah membuat selesai. Tuhan sangat mengasihi kita. Persoalan kita sudah selesai. Kita kuat lagi. Amin. Halo, amin. Saudara baca dalam penderitaan Tuhan di dalam penghakiman Pontius Pilatus. Dia ditolak, ada 7 luka besar di dalam tubuh Yesus. Luka pertama, kepalanya ditancapkan mahkota duri, saudara. Pak! Ya, darah muncrat keluar, saudara. Kalau orang biasa mati ditampar, saudara. Kemarin itu kerusuhan, bukan kerusuhan, insiden di Bitung. Ya, ada bapak dipanah oleh panah wire, cuma satu panah, saudara, di sini. Mati beberapa jam kemudian. Tidak sampai sore, saudara. Cuma satu mata panah. Saudara bayangkan banyak duri, panjang 6 cm duri itu, saudara. 6 cm. Tertancap. Berapa puluh duri yang maspak. Yesus enggak mati, saudara. Kenapa? Karena dia tidak boleh mati di jalan raya dimanapun. Dia harus mati di salib. Itu nubuat para nabi, saudara. Itu luka pertama di kepala. Luka kedua, janggutnya ditarik, saudara. Pak, robek, saudara. Ini dagunya robek. Pak. Semua ada maknanya, saudara. Ada maknanya, saudara. Luka ketiga, saudara. Lambungnya ditikam.
keluar air dan darah, saudara. Luka keempat dan kelima, saudara, tangannya dipaku. Dua luka besar di tangannya, saudara. Dan luka ketujuh, 6 dan ketujuh adalah kedua kakinya dipaku dengan paku yang besar. Saudara, ini 7 luka Tuhan Yesus untuk kita. Angka 7 itu angka sempurna. Bahwa penebusan Tuhan bagi kita itu final, itu sempurna, itu luar biasa. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan kita. Dia ajaib, dia luar biasa, saudara. Kenapa? Dari 7 luka ini kita bedah satu-satu. Apa pengertian mahkota duri, saudara? Ingat kutuk kepada Adam. Engkau akan mencari rezeki di rumput duri. Orang yang khawatir itu disebut sebagai rumput duri, saudara. Kekhawatiran kita, kehidupan kita, pola pikir kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita diambil oleh Tuhan. Amin. Tiap hari kalau engkau mengalami depresi, otak sakit, taruh tangan di otak berkat Tuhan. Engkau sudah mencabut semua kutuk mahkota duri, sudah dia gantikan. Aku bebas jadi orang cerdas. Amin. Amin, saudara. Apa itu janggut? Janggut itu lambang berkat. Mazmur 133 berkata, berkat dari janggut turun ke jubahnya. Itu berkat Harun, saudara. Berkat kuasa perkataan, saudaraku. Amin. Itu lambang janggut. Berkat rezeki. Bikin tangan, ayo. Bikin tangan, rezeki. Ayo. Rezeki. Amin. Ayo ngomong, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Ayo ngomong, halo, amin. Sudah, amin, saudara. Halo, amin. Lambung, rusuk ditikam. Saudara tahu, rusuk, lambung itu lambang kasih sayang. Lambang cinta kasih, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apa yang ditebus? Rasa tertolak kita, rasa enggak diterima, rasa enggak dikasihi, rasa tidak mendapat kasih sayang. Dengar, Tuhan sangat mengasihi kita sampai hari ini. Bahkan seumur hidup kita, bahkan turun-temurun, Tuhan mengasihi kita. Amin. Dia tebus lewat lambung yang tertikam, lahirlah gereja Tuhan, saudara. Tangan itu lambang kebaikan dan kerja keras. Rezeki, kerja keras. Tuhan memberkati tanganku. Saudara, kalau menyembah Tuhan, angkat 2 tangan ke atas. Tuhan, berkati tanganku, agar apa yang aku kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Pernah dengar orang bilang begini, aduh, dia itu kalau tanam pohon mati, tangannya panas. Pernah dengar begitu? Itu mitos atau kebenaran? Saudara, itu mitos, saudara. Dengar, tangan kita. Maka ada, saudara lihat ada garis tangan M. Apa itu M? Hah? Mati? Apa itu M? Halo? Hah? Halo? Apa itu M di tangan? Coba lihat. Engkau bukan dukun, bukan tukang sihir. Tapi lihat coba. Apa itu M, saudara? Hah? M itu mujizat, mujarab. Amin. Dalam ada mujizat, ada mujarab. Aku kerjakan, aku menulis, saudara. Ya, saya ini ya mempraktekkan kebenaran ini, saudara. Tuhan, engkau menaruh berkat di tanganku. Aku yang kerjakan selalu berhasil, ya Tuhan. Walaupun kelihatan lambat, tetap ujung-ujung jadi juga itu. Haleluya. Pernah nggak ibu bikin kerja? Aduh, jadi enggak ini. Belum terbiasa nih. Jadi, saudara. Halo? Ini lambang pekerjaan. Kaki, saudara, perjalanan hidup kita. Ya, ada jalan disangka lurus, ujungnya mau. Dengar, Tuhan, cuma nyanyi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Abraham punya lagu begini. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Dengar, Abraham berkata, ya Tuhan, Abraham keluar dari rumah bapamu, keluar dari kampung, pergi ke negeri yang aku tunjukkannya. Perjalanan kita dibuat berhasil. Imani, tahun depan jalanmu berhasil. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kenapa? Dengar baik, ini bukan janji muluk, itu firman Tuhan.
Itu nyaring dari sorga berkata bahwa yang berkuasa, yang memerintah adalah Tuhan dan yang diurapinya. Dan kita di bumi, apa yang kita kerjakan? Torang mesti dalam peperangan rohani. Selagi napas masih di tubuh ini, tetap ada peperangan. Torang gak boleh pasif. Kenapa? Karena setan sangat aktif untuk menggoda, menjerumuskan kita. Halo, amin. Karena itu kenapa kita diajar untuk berpuasa, berajar beribadah, saudara, agar kita selalu aktif mengalahkan yang jahat. Kita punya senjata yang sangat ampuh, darah Tuhan. Saya ada satu kesaksian menarik tentang darah Tuhan ini. Saya masih sekolah SPG dulu, jadi ketua OSIS, saudara. Lalu saya diperintahkan oleh guru olahraga, kamu kumpulkan anak-anak untuk senam pagi, pertandingan ya, supaya kita bisa latihan senam pagi untuk pertandingan 2 Mei. Terus saya kasih pengumuman, kita sepakat sekarang setiap jam 5 pagi, lari pagi sebelum latihan senam untuk pertandingan di 2 Mei. Jadi saya ini jam 4 keluar dari rumah, jalan kaki, nggak ada kendaraan. Cukup jauh, lumayan berapa kilo lah. Ya, saya jalan. Waktu hampir siang masih remang-remang, saya lihat ada orang berdiri pinggir jalan. Orang berdiri, saya pikir orang lari pagi, karena biasa rame, lari pagi orang rame. Sampai saya rasa, merinding, kepalanya besar, badannya ring. Ini hadiratnya lain. Ini hadirat setan ini. Dalam hati saya begitu. Tiba-tiba orang satu ini membelah diri, saudara. Dari 2 makhluk. Rambutnya sampai di betis, saudara. Rambut panjang, dia kipas-kipas. Wah, Indah bilang kuntilanak ini dia. Saya usir. Dalam nama Yesus. Dia enggak. Dan anilah dia bersuara kayak manusia, saudara. Wah, bilang, wah ini aneh ini. Wah, saya semakin merinding, saudara. Kepala sebesar, udah bilang, wah ini akan. Wah, lalu saya banting kaki, pak. Dalam nama Yesus, darah Tuhan Yesus, kayak memberitakan, keluar dari hadapanku, saudara. Dia lari di anjing kesiram air panas, saudara. Terbang suaranya begini, hilang sampai di pohon beringin, saudara. Hari berikut saya lewat situ lagi tempat itu. Karena jalan menuju ke sekolah kami, ya sekolah pendidikan guru, saudara. Ya, saya teriak sampai di pohon, saya teriak, keluar setan, penako, bakalai, keluar. Dia nggak muncul sampai hari ini, saudara. Dari pengalaman itu saudara tahu, usir orang kerasukan gampang. Tinggal salaman tangan tata biji matinya keluar. Langsung sadar itu orang, setan langsung mundur teratur, saudara. Itu kuasa darah Tuhan yang maha dahsyat. Amin. Agama lain gak punya itu. Mereka masih memuja darah hewan setiap kali hari raya. Orang memuja darah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena darah itu darah yang paling suci, paling mahal. Darah yang kekal datang kepada kita untuk menebus dosa kita. Dan itu kita gunakan sebagai senjata untuk mengalahkan yang jahat. Untuk menyelesaikan segalanya. Bahkan membuka jalan baru dan hidup kepada kita. Kita berdiri menyembah Tuhan. Bukan orang baik, tidak. Orang dilayakan oleh darah Tuhan Yesus. Ibrani pasal yang ke-10. Ayat 19 dan 20 berkata, oleh darah Tuhan Yesus, kita penuh keberanian berdiri hadapan tata Tuhan. Dengar, Allah itu api yang menghanguskan. Kalau orang gak pakai darah Tuhan, orang bisa hangus, mati rohani, saudara. Orang Allah tidak kenal kita. Ini saudaraku, ya. Jadi itu kuasa darah Tuhan. Yang kedua, kuasa kesaksian. Kesaksian tidak boleh katanya, mesti kenal betul. Kenal betul, pahami betul. Semua informasi, semua hal mesti kenal betul. Makanya kita mesti punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Baru sebut kesaksian. Satu ayat, 1 Yohanes pasal 1 ayat 1-3. Coba lihat ayat ini. Ini namanya kesaksian. 1 Yohanes pasal 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, telah kami lihat dengan mata kami, dan telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Wow, hebat sudah. Hebat. Ini Yohanes, saksi hidup. Melihat, memegang. Ini namanya kesaksian. Amin.
Iring Tuhan punya kesaksian. Sederhana begini, dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan pasti tolong. Ke depan pun Tuhan, itu kesaksian, amin. Dulu pernah mungkin orang sakit, saudara, dengan segala daya upaya pengobatan, tidak, dan belum ada hasil. Tapi Tuhan langsung menunjukkan kemurahannya, kebaikannya, menyembuhkan. Itu menjadi modal kesaksian. Saya beri contoh begini, waktu Daud melawan Goliat, semua orang Israel masuk Raja Saul ketakutan, bersembunyi, lari. Kenapa? Goliat yang gagah berani. Dia bukan tinggi badannya besar. Dia seorang tukang sihir di tanah Israel waktu itu, saudara. Semua orang ketakutan, punya ilmu gelap, ilmu gaib. Goliat ini, saudara. Semua ketakutan. Datang seorang anak kecil, masih usia remaja, bernama Daud. Dia ngomong begini pada Saul. Di kebun, singa aku robek mulutnya. Goliat, aku bisa lakukan hal yang sama. Beri aku perintah untuk aku hadapi Goliat. Raja Saul tatap anak ini. Masih muda, kemerah-merahan, dari kebun, nggak latihan tentara, nggak punya pengalaman. Ya, tetapi oke lah. Daud masih penasaran, belum percaya Daud ini. Pakai saya punya jubah, pakai saya punya senjata. Apa Daud ngomong? Aduh, saya nggak terlatih pakai nanti. Susah, engkau tinggi besar, aku pendek, semeter nggak sampai, nanti bagaimana? Bisa-bisa, lihat kayak pengantin, pakai seluar panjang sekali ke belakang, aduh ini berapa, tegak-tegak. Ya. Nah. Saudara, apa jadi saudara? Daud berlari dari Goliat, saudara. Apa dia ngomong? Goliat ngomong begini, nggak ada orang besar di sana, kirim anak sekolah minggu mau lawan. Nggak ada orang besar di Israel. Ya, Daud ngomong begini, engkau datang dengan tombak dan lembing. Aku datang nama Tuhan, penyelamat Israel. Tuhan Israel yang engkau olok-olok itu akan menghancurkan engkau hari ini. Wah saudara, dia pakai batu kerikil kecil saudara. Hanya pakai ali-ali, bukan kata pel ali-ali. Mutar begini saudara, bak, kena testa, tenggelam ke dalam. Goliat pun jatuh roboh. Inillahi wa inna raji'un. Telah berpulang ke alam bakah, ke neraka Goliat. Saudara, ini. Itu namanya kesaksian. Dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan tolong. Amin. Dulu Tuhan ampuni dosaku, sekarang pun Tuhan bisa mengampuni dosaku. Amin. Kesaksian ini menolong kita untuk kita hadapi persoalan hidup, menghadapi peperangan rohani, saudara. Karena orang kalau nggak ngerti ini, dia pasti berkata, aduh, Tuhan nggak tolong kita lagi. Contoh lain di Alkitab, dalam Mazmur 3, kita lihat Mazmur pasal 3. Ini kesaksian, contoh ya. Mazmur 3 waktu Daud mengalami kudeta berdarah di dalam kerajaannya, yaitu melawan anaknya sendiri. Perhatikan saudara, di ayat 2 dan ayat yang ketiga, kita baca, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Semua sambung ayat 3. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Halo. Orang kalau punya kepala kesaksian, mau ngomong apa? Oh Tuhan gak dengar dia lagi, Tuhan gak tolong dia lagi. Daud gak percaya. Ini kabar baik untuk kita menghadapi olokan, sindiran, fitnahan. Oh pendeta itu, oh bapak itu, Tuhan tak mungkin lihat mereka sekarang susah, harus tetap bola balik, dia susah sekarang, dia makan DP agama, dia nggak usah dengar, jangan tahu di perasaan, bapak ibu, amin. Bilang darah Tuhan, begitu keluar semua, masuk firman kebenaran dalam hidup kita. Waktu Daud menghadapi Goliat, apa yang dia lakukan saudara? Kita baca ayat 5, lihat ayat 5, ayat 5. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung yang kudus. Saudara, Tuhan pencipta telinga manusia, Dia juga punya telinga untuk mendengar doa kita. Kalau kita diolok-olok dengar orang yang punya kesaksian, dulu Tuhan tolong saya, sekarang pun Tuhan pasti tolong. Dulu saya susah, sekarang saya susah. Dulu saya susah, Tuhan tolong saya dan membawa aku keluar. Sekarang pun bisa Tuhan tolong saya. Itu berita Natal
membawa sukacita besar. Amin. Halo, percaya Tuhan, percaya Tuhan. Saudara percaya, saya pun percaya, saudara. Itu modal untuk kita melayani Tuhan, kesaksian, saudara. Syarat ketiga di dalam kita melawan setan, saudara. Kita balik lagi ayat pokok tadi, saudara. Ya, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Syarat ketiga, jangan kau cinta siapapun, termasuk diri kita, hanya cinta Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Kalau engkau cinta yang lain, habis. Imanmu, pusat hidupmu ke situ barang itu. Alkitab ngomong, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kalau kita cinta Tuhan, dengar baik, maka kuasa urapan Tuhan berlimpah-limpah mengalir. Bukan berarti orang gak butuh hal itu. Itu bonus gak akan hilang kemana-mana. Dengar, Tuhan proteksi semua harta milik kita. Amin. Kalau dalam peperangan rohani lepas semua Tuhan yang jaga. Ingat Yakub di Kali Yabok. Waktu menghadapi peperangan rohani, nyawa ancaman. Bayangkan, dia balik ke rumahnya yang lama, mertua pakai peda, pakai pedang tunggu di belakang. Dia masuk, maju ke depan, Esau tunggu dengan pasukan, dengan benda tajam di muka. Dia mau terbang, gak ada sayap, saudara. Di Kali Yabok itu memang hilang begal Yakub ini. Hilang begal. Apa yang dilakukan? Dia seberangkan hartanya. Dia seberangkan keluarganya. Dia sendiri dan bergumul dengan Tuhan. Dan Tuhan memberi dia kemenangan, saudara. Ini rahasianya. Tidak mengasihi nyawa sampai mati. Artinya begini, waktu dalam pergumulan rohani, dalam pergumulan yang besar, dalam hati kita hanya cinta Tuhan. Amin. Lepaskan semua. Fokus kepada Tuhan. Maka Kisah Rasul pasal 6 ayat 3 berkata, biar kami fokus doa dan firman. Pekerjaan lain diberikan kepada diakan-diakan yang ada. Biar kami fokus doa dan firman. Dan di situ banyak mujizat terjadi. Dengar, kalau kita terlibat dan suka melayani Tuhan, jangan pusingkan diri banyak hal. Halo, kayak Marta. Sibuk sana, sibuk sini, veto sana, veto sini. Alamak. Kacau hidup, sudah. Natal seperti ini, kita butuh banyak hal. Butuh baju baru, butuh makanan enak, bikin open house. Jangan terlepas, sibuk. Halo, amin. Halo. Cari Tuhan dulu. Sudah gak ada apa-apa, goreng telur, seperti makan, yuk tidur. Amin. Sederhana bagi sudah. Hidup itu enteng, jangan dibuat jadi rumit, jadi sulit. Hidup jangan terlalu besar hal-hal yang tidak berguna, saudara. Ini perlu kita ngerti, kita tahu, saudaraku. Ya, supaya apa? Kita hidup dalam kemenangan. Buktinya saudara lihat, gode-gode semua. Coba tengok teman kiri kanan. Gode itu. Kasih engkau gode karena cinta Tuhan. Amin. Amin. Karena cinta Tuhan. Coba kalau cinta yang lain, khawatir. Caca lewat bunyi suara, pencuri itu datang. Mana pencuri? Pencuri apa datang? Enggak ada, saudara. Halo. Gelisah hidup kita, saudara. Ini, saudara. Lalu senjata yang keempat, bersukacitalah engkau surga yang diam di dalamnya. Ini, saudaraku. Ya, itu Natal membuat kita bersukacita. Manusia yang lain di ayat yang ke-12. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblislah turun kepadamu dalam geram yang dahsyat. Karena ia tahu waktu sudah singkat. Dengar, ada golongan manusia, bumi dan laut, orang duniawi, ya, dan orang yang hidup secara dosa, berbuat kejahatan, hidup penuh cilaka. Untung ayat Tuhan ngomong begini, kalau ada 10 orang benar, negeri itu tidak akan aku binasakan. Makanya Indonesia negara ini kita Kristen itu minoritas. Dalam minoritas ini Kristen kan tidak semua orang bertobat, saudara. Kalau satu tempat ada satu orang benar saja, Tuhan lindungi tempat itu. Kenapa? Tuhan akan bangkit orang benar jadi berkat. Doa pendek aja Tuhan dengar di tempat itu. Katakan amin. Ibaratnya begini, saudara. Kalau sebuah kegelapan menutup bumi, satu lilin aja menyala, orang masih lihat terang. Betul tidak? Masih lihat terang, saudara. Satu batang lilin, jo.
Inilah fungsi kita. Kenapa? Karena bumi penuh cilaka. Ayatnya di mana? Yesaya 60. Ayat 1 dan 2. Bangkit jadi terang. Karena kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kekacauan. Setan yang tadi mendakwa, membunuh, membinasakan tadi. Dia enggak puas. Karena waktunya. Dia bilang daripada sunyi di neraka, seret manusia tambah. Karena dia berhasil sudah seret ya, sepertiga malaikat sudah ikut sama dia. Ya, di dalam Alkitab mengatakan hanya 2/3 malaikat yang benar. Sepertiga salah bersama Lucifer. Diseret ke bawah. Dia seret lagi manusia tambah. Tapi dia bodoh. Setan ini bodoh. Selicik-liciknya setan, tetap dia bodoh. Bila amin. Bila amin. Kenapa dia bodoh? Karena dia menyalibkan Tuhan. Itu dia bodoh. Lihat penyaliban itu darah tertumpah. Dia habis. Selesai. Tamat riwayat. Amin. Coba kalau dia nggak salibkan, saudara. Nggak ada penebusan. Neraka berjalan terus. Maut jalan terus, saudara. Dia kuasai, saudara. Dia bodoh di situ. Maka Paulus ngomong begini. Setan memang makhluk yang bodoh dan lemah. Dia tidak mengerti tentang penebusan. Waktu dia menyalibkan Tuhan, Yesus ngomong, sudah selesai, tamat riwayatnya. Amin. Ke stop sebelah. Setan sudah tamat riwayat. Halo, amin. Kalau dia datang goda, hanya pikiran negatif, mulu ya, tidak bagus. Tinggal kita kasih pengertian, selesai. Amin. Enggak cilaka kita. Halo. Amin. Karena dia bikin kacau di laut, di bumi. Nih, makanya orang yang sini kan anak-anak pelaut banyak. Ya, doa babai. Ada ombak laut, doa patahkan kekuatan. Penguasa laut setan itu, saudara, namanya Leviathan. Leviathan dalam artian lambangnya buaya, saudara. Ya, itu penguasa. Dalam kitab Ayub menjelaskan penguasa laut nama roh buaya ini, saudara. Yang bikin kacau, bikin hancur-hancuran, saudaraku. Karena itu kita punya kekuatan untuk menghancurkan. Itu berita Natal yang sejati. Natal bukan orang rayakan manusia lembek lemah di Bethlehem, saudara. Natal ngomong tentang proklamasi kemenangan yang besar bagi orang percaya. Amin. Proklamasi kemenangan hari ini pun, saudara, engkau datang penyakit di tubuhmu. Tuhan Natal akan menyembuhkan engkau. Oleh kuasa kesaksian kita, oleh kuasa darah Tuhan, kita dibebaskan semuanya oleh kuasa kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Kesimpulannya hari ini, Natal di zaman akhir adalah nyanyian nyaring. Engkau mesti mendengar, saya mesti mendengar nyanyian dari sorga. Tentang pemerintahan, keselamatan, ya, kekuasaan Allah kita. Tentang setan sudah dikalahkan, tentang peperangan rohani kemenangan, tentang kesaksian, dan tentang menjadi pertolongan bagi orang dunia yang belum bertobat. Engkau berkata, datang bertobat yo. Cilaka ngana kalau enggak bertobat. Kenapa cilaka? Setan turun pangan. Kalau engkau tidak bertobat, engkau tidak punya kemampuan untuk mengalahkan setan. Tidak punya kemampuan. Halo? Setan bukan sekedar pocong diikat-ikat lompat, bukan itu. Itu setan Indonesia, setan televisi, saudara. Halo? Bukan itu, saudara. Ya, bukan setan songkok. Ya, kita di Sulawesi Utara belum pernah lihat makhluk itu, saudara. Kita doa Tuhan, restunya muka lihat barang ini, nggak pernah muncul. Cuma suara dapat takut. Ya, toh, mesti muncul nyata-nyata, saudara. Tapi dengar, itu hanya untuk orang duniawi. Orang belum bertobat akan dikuasai, dihancurkan oleh kerajaan kegelapan. Tapi orang yang sudah bertobat, berbahagia engkau. Amin. Coba senyum lagi, katakan Tuhan terima kasih. Saya anakmu. Saya merayakan Natal, ada kebahagiaan yang besar. Jadi itu inti Natal, inti kemenangan. Di Wahyu pasal 12 ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Sekali lagi, Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Rayakanlah sesuka-citanya. Amin. Karena itu pemberian Tuhan yang paling besar. Bersukacitalah dalam keluargamu di hari Natal. Damai di hati, damai di jiwa, damai di bumi, dan damai di sekitar kita. Amin, amin, amin. Mari kita menyembah Tuhan. Siapkan diri untuk kita perjamuan kudus, saudara.
Mari para petugas yang sudah ditentukan ke depan, kita sama-sama perjamuan di hari Natal ini. Haleluya. Seperti domba kalau di pembantaian, Yesus Kristus tergantung di salib. Dia menghapus dosa isi dunia. Dia berkata, ya Bapa, sudah selesai. Saat aku di perjamuan kudus, aku ingat korban agung Kristus. Tubuhnya dipecahkannya bagiku, darahnya dicurahkannya semua untukku. Tubuh dan darahnya, tubuhnya dan darahnya ku terima dengan iman. Ku berjanji di hidupku memberitakan kematian Kristus. Tubuh dan darahnya, tubuhnya dan darahnya ku terima dengan iman. Ku berjanji di hidupku memberitakan kematian Kristus.